Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Seri Satia, dalam pelayanan renungan harian Resort GKE Puruk Cahu pada hari ini, Sabtu 20 Agustus 2022, dengan nas firman Tuhan yang akan diperhadapkan bagi kita dari Injil Lukas pasal 6, ayat yang pertama hingga yang kelima. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu mempertemukan kami melalui renungan harian Resort GKE Puruk Cahu. Kami ingin bersama menggumuli akan firman-Mu. Biarlah setiap kami diberkati agar dituntun dan dibimbing untuk mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Lukas pasal 6, ayat yang pertama hingga yang kelima, demikian firman Tuhan. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka menggisirnya dengan tangannya, tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam bait Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dilakukan oleh para murid sebenarnya bukanlah kejahatan, tetapi mereka memetik gandum di hari Sabat. Dalam Perjanjian Lama, Ulangan 23 ayat 25 sudah diatur tentang itu. Saudaraku, seandainya hal itu terjadi tidak pada hari Sabat, tentu tidak akan menjadi masalah. Ada 4 macam pekerjaan yang dilarang. Pertama, menuai. Kedua, menebah gandum. Yang ketiga, menampi. Dan yang keempat, mempersiapkan makanan. Jadi secara teknis, para murid telah melanggar larangan tersebut. Bagi kita, kedengarannya tidak masuk akal. Tetapi bagi orang Farisi, hal itu merupakan dosa. Mereka menyerang Yesus. Tetapi Yesus mengutip 1 Samuel pasal 21 ayat 1 hingga yang ke-6. Ketika Daud dan pasukannya lapar, mereka memakan roti persembahan yang seharusnya hanya boleh dimakan oleh imam. Ternyata kepentingan Daud jauh lebih didahulukan daripada segala aturan dan ketentuan-ketentuan. Saudaraku, para rabi mengatakan hari Sabat dibuat untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat.
Artinya kepentingan manusia lebih utama dari hukum-hukum ritual. Atau dengan kata lain, hari Sabat yang Tuhan berikan bagi kita tidak melarang kita untuk melakukan aktivitas dalam hidup kita, apalagi untuk berbuat kasih. Tetapi hari yang Tuhan berikan untuk kita justru agar kita melakukan kasih Allah di dalam hidup ini. Karena itu, kita belajar dari firman Tuhan. Yesus melakukan kasih-Nya pada hari Sabat, menyembuhkan orang sakit, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh dapat berjalan. Dan perbuatan-perbuatan kasih itu Ia lakukan untuk kebaikan manusia. Kita percaya dalam pertolongan Tuhan, kita mampu memahami dan memaknai bahwa hari Sabat yang dipercayakan dan diberikan serta diperuntukkan bagi kita, agar kita melakukan kasih Allah dan memuliakan Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah melawat kehidupan kami umat manusia. Kami dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Dalam kemurahan-Mu kami menjalani hari-hari hidup kami dalam kekuatan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami percaya dalam pertolongan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat bagi setiap kami, agar tidak hanya menjadi pendengar dari firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku atas firman-Mu. Dalam kesempatan ini ya Bapa, kami bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Terkhusus bagi warga jemaat Itohonyi Tumbang Bahan dan juga jemaat Muara Laung. Kami percaya Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan mereka. Baik di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Bahkan juga dalam persekutuan dan pelayanan, serta kehidupan mereka di tengah-tengah warga masyarakat. Tuhan hadir dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Tuhan yang menjaga, memelihara, dan memberkati mereka. Sehingga dalam segala situasi dalam hidup mereka, mereka tetap ada dalam pengharapan di dalam Tuhan. Bertumbuh dalam iman dan penuh kasih di dalam Yesus Kristus untuk menjalani hari-hari hidup mereka sebagai umat yang terus melakukan kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Karena itu Bapa, pertumbuhan dan perkembangan dalam jemaat-Mu kami percayakan dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang bekerja, Engkau yang memberkati. Pakai hamba-hamba-Mu yang boleh ambil bagian dalam pelayanan, sehingga dalam segala kondisi yang mereka hadapi, mereka tetap dengan penuh semangat dan sukacita melayani jemaat-Mu dan membawa jemaat Tuhan bersama-sama bertumbuh dalam iman kasih dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami serahkan juga setiap kami yang pada saat ini sedang mendengarkan voice note Resot GKI Puruk Cahu melalui renungan harian. Bagi setiap kami yang mendengarkan diberkati di dalam Tuhan. Dalam pertolongan-Mu, masing-masing kami menjalani hari-hari hidup kami dalam iringan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami serahkan hidup kami dalam Yesus yang telah mengajar kami bersama berdoa. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.